Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suho Irwanto dengan NIM 231010551194. Di sini saya akan mempresentasikan eh, proposal penelitian saya dengan berjudul pengaruh selebriti, endorse, dan kredibilitas endorse terhadap emosional buying behavior generasi Z pada parfum Kaf di TikTok Shop. Baik. Selanjutnya yang pertama ada latar belakang di TikTok Shop, platform sosial commerce terintegrasi yang memungkinkan pembelian langsung dari video menciptakan ekosistem belanja berbasis konten. Selanjutnya generasi Z lahir 1997 sampai 2012 mendominasi pengguna TikTok rentan terhadap emotional being behavior karena responsif terhadap konten visual dan tren. Selanjutnya produk parfum Kaf, merek parfum lokal Indonesia yang aktif menggunakan celebrity endorse di TikTok Shop untuk menjangkau konsumen muda. Selanjutnya slide 2, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, apakah celebrity endorse berpengaruh signifikan terhadap emotional buying behavior Gen Z? Yang kedua, apakah kredibilitas endorse berpengaruh signifikan terhadap emotional buying behavior Gen Z? Yang ketiga, apakah keduanya secara bersamaan berpengaruh signifikan? Dan yang keempat, variabel mana yang pengaruh dominan? Jadi tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh parsial celebrity endorse terhadap emotional buying behavior Gen Z, menganalisis pengaruh parsial kredibilitas endorse terhadap emotional buying behavior Gen Z, dan selanjutnya menganalisis pengaruh simultan kedua variabel. Yang ketiga, landasan teori. Di landasan teori, elaboration likelihood model, disingkat ELM. Dua jalur pemrosesan pesan, sentral kritis dan mendalam, dan reveal elemen mendukung seperti daya tarik endorse. Gen Z saat scrolling TikTok umumnya menggunakan jalur profil, sehingga kredibilitas endorse menjadi penentu utama. Selanjutnya, short credibility theory. Efektivitas pesan dipengaruhi persepsi kredibilitas sumber. Hainan 1990 mendefinisikan 3 dimensi. Trust, kepercayaan, expertise, keahlian, dan attractiveness, daya tarik. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian di sini ada celebrity endorse, fasilitas tingkat ketenaran, daya tarik fisik dan kepribadian, kekuatan, pengampuan, pengaruh, referensi dengan produk. Lanjut, emotional buying behavior Gen Z. Impulsive buying, efektivitas responsif, FOMO, hedonic motivation. Selanjutnya X2, kredibilitas endorse. Ada trustworthiness, kejujuran, expertise, keahlian, attractiveness, daya tarik. Selanjutnya kita masuk ke research gap and novelty. Di sini ada aspek teoritis. Gap penelitian sebelumnya teori endorse banyak dipuji pada niat beli dan endorse sebelum emotional buying. Kontribusinya penelitian ini mengaplikasikan teori kredibilitas endorse pada konteks emosional buying Gen Z. Selanjutnya ada kontekstual, mayoritas studi Instagram, YouTube, platform konvensional. Kontribusi penelitian ini penelitian ekosistem TikTok Shop dengan karakter unik belanja berbasis video. Demografisnya mayoritas studi menggunakan sampel umum untuk milenial.
Fokus Gen Z 1997 sampai 2012 sebagai konsumen digital natif yang rentan emosional bullying. Variabelnya celebrity endorse dan kredibilitas umumnya diteliti secara terpisah. Mengintegrasikan keduanya dalam emosional bullying behavior. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis penelitian. Di H1, pengaruh celebrity endorse. Celebrity endorse berpengaruh signifikan terhadap emosional bullying behavior Gen Z pada platform Curve dan TikTok Shop. Dan H2, pengaruh kredibilitas endorse. Kredibilitas endorse berpengaruh signifikan terhadap emosional bullying behavior generasi Z pada platform Curve di TikTok Shop. Selanjutnya H3 pengaruh simulation. Pengaruh simultan. Celebrity endorse dan kredibilitas endorse secara simultan berpengaruh signifikan terhadap emosional bullying generasi Z. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama pendekatan kuantitatif, deskriptif, asosiatif. Yang kedua sampling. Purposive sampling minimal 96 respon, formula Lemeshoff 95%, CI margin error 10%. Yang ketiga analisis. Regresi linear berganda, SPSS, uji T, parsial, uji F, simulation, confession, determination. Yang keempat populasi. Gen Z Indonesia yang pernah membeli platform app di TikTok Shop. Yang kelima instrumen. Questionnaire online, Google Form, skala Likert 1,5, 1/5. Selanjutnya validitas, Person correlation. R hitung kurang dari lebih dari R table. Selanjutnya masuk ke jadwal dan etika penelitian. Jadwal penelitian ini bulan pertama penyusunan proposal dan kajian literatur. Selanjutnya bulan pertama sampai bulan kedua penyusunan dan uji coba instrumen. Dan bulan 2 ke 3 pengumpulan data survei online. Dari bulan 3 ke 4 pengolahan dan analisis data SPSS. Lanjut bulan keempat dan kelima interpretasi hasil dan pembahasan. Dan bulan 5 ke 6 penyusunan laporan aktif dan artikel. Selanjutnya etika penelitian. Informed consent, responden diberi penjelasan tujuan penelitian dan menunjukkan keikutsertaan secara sukarela. Selanjutnya kerahasiaan data. Identitas responden dijaga kerahasiaannya dan data hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Selanjutnya kejujuran akademik. Seluruh proses penelitian dilaporkan tanpa manipulasi data. Terakhirnya gue ngomong itu nggak bisa diedit tuh. Hah? Yang terakhirnya gue ngomong udah nih gitu.